Halo, jumpa lagi dengan Dr. Jobki dari Job Clinic. Kali ini saya akan menyampaikan cara membuat surat lamaran kerja tentang unsur-unsur apa saja yang ada dalam surat lamaran kerja. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe bila warna tombolnya masih berwarna merah. Kalau sudah putih, ya jangan ditekan lagi. Tekan juga tombol lonceng di sebelahnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan bila Job Clinic mengeluarkan video baru seperti saat ini. Surat lamaran kerja adalah surat yang formal dan profesional. Anda harus membuatnya dengan serius. Jangan malas, jangan asal tulis, apalagi asal salin tempel atau copy paste. Anda harus bersungguh-sungguh membuat surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja yang baik dan benar. Surat lamaran kerja yang baik adalah yang bersifat personal dan persuasif. Hal ini sudah kita bahas dalam video tentang surat lamaran kerja yang baik. Surat lamaran kerja yang benar adalah yang sesuai dengan kaidah penulisan sesuai bahasa yang digunakan. Ini juga sudah ada videonya. Silakan saksikan dulu di Job Clinic ini bagi yang belum menyaksikan video-video tersebut. Dan bagi yang sudah menyaksikan, boleh saksikan lagi agar lebih mantap sebelum mulai membuat surat lamaran kerja. Kalau sudah mantap, mari kita bahas unsur-unsur dasar atau bagian-bagian dari surat lamaran kerja. Unsur-unsur surat lamaran kerja adalah info kontak, alamat tujuan surat, salam pembuka, isi surat yang berisi beberapa paragraf, salam penutup. Itu saja, ringkas dan harus padat. Karena surat lamaran kerja bukanlah surat cinta dan juga bukan sekadar dokumen formal seperti surat tagihan. Surat lamaran kerja adalah media pertama Anda terhubung dengan perusahaan. Mari kita kupas satu persatu. Informasi kontak yang menjadi kepala surat. Info kontak ini sangat penting dan harus ditampilkan dengan baik agar petugas penyeleksi calon karyawan mudah menemukan dan menggunakannya untuk menghubungi Anda. Karena itulah info kontak ini diletakkan sebagai kepala surat. Harus ditulis dengan font standar yang jelas dan mudah dibaca. Informasi yang ditampilkan sebagai info kontak hanyalah nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Cukup itu saja yang penting. Bahkan saat ini di era digital ini alamat rumah boleh juga dihilangkan. Dengan tidak ditampilkannya alamat rumah, Anda mengesankan sebagai calon karyawan yang siap ditugaskan dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dahulu alamat rumah atau lebih tepatnya alamat surat menyurat sangatlah penting karena perusahaan akan mengirim surat panggilan melalui pos. Sekarang era paperless, perusahaan mengirim surat panggilan melalui email. Karena itu pastikan alamat email yang terpasang adalah akun email yang masih aktif. Pastikan bahwa akun email yang Anda pasang masih bisa Anda akses. Akun email yang masih di bawah kendali Anda harus Anda pastikan itu, karena saat ini banyak akun email yang dibaca, atau bisa juga karena sudah lama tidak digunakan, Anda sudah lupa passwordnya. Gunakan nama alamat email yang profesional. Bila Anda hanya memiliki akun email lama yang menggunakan nama-nama alay seperti pejuangcinta@gmail.com atau putrijelita@gmail.com, sebaiknya buat akun baru dengan nama yang profesional. Kesankan bahwa Anda adalah seorang profesional yang siap bekerja secara profesional, bukan anak sekolah yang masih alay, masih belum stabil. Tampilkan nomor telepon yang masih aktif, nomor telepon yang bisa Anda angkat setiap saat. Sebaiknya nomor telepon yang digunakan untuk akun WA, dan pastikan Anda selalu membawa nomor ini karena Anda tidak akan bisa mengira kapan waktunya ditelepon sebagai panggilan kerja atau untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya. Penulisan nomor telepon dengan dipisah-pisah setiap 3 atau 4 digit. Gunanya untuk mempermudah membacanya dan meminimalisir kesalahan baca. Contohnya 081555588260. Kalau ditulis berderet langsung, kita agak sulit menghitung jumlah huruf limanya. Kalau dipisah-pisah menjadi 0815
55588260, maka lebih mudah mengetahui jumlah huruf 5-nya. Boleh juga Anda pisahkan digitnya berdasarkan pola tertentu seperti 081 5555 88 260. Yang penting pembacanya mudah mengejanya sehingga memperkecil kesalahan baca. Kesalahan baca nomor telepon ini sangat berpengaruh buruk pada nasib Anda. Karena itu harus dihindari, diminimalisir kemungkinannya. Ya, gara-gara salah baca, petugas penyeleksi karyawan bisa salah sambung atau gagal menghubungi Anda. Fatal kan? Bila Anda membidik pekerjaan internasional atau perusahaan multinasional, sebaiknya menggunakan standar penulisan internasional dengan menggunakan kode negara, yaitu huruf 0 di awal diganti menjadi +62 sebagai kode negara Indonesia. Jadi tulisannya +62 81 55 55 88 260. Apakah boleh menambahkan info-info lainnya seperti alamat akun media sosial? Boleh-boleh saja, tapi sebaiknya dimasukkan ke kurikulum vitae saja. Alamat tujuan adalah informasi tentang kepada siapa surat lamaran ditujukan. Salah satu unsur yang sangat mempengaruhi sifat personal dari surat lamaran kerja adalah alamat tujuan. Semakin spesifik dan detail alamat tujuan, surat lamaran kerja semakin terkesan personal. Seperti yang saya sampaikan pada video tentang surat lamaran kerja yang baik, bila perlu sebutkan nama pejabat terkait. Sebaliknya, bila alamat tujuan ini dihilangkan, maka akan terkesan surat lamaran kerja Anda buat secara umum dan dikirimkan ke banyak perusahaan. Tentang mengapa surat lamaran kerja harus terkesan personal sudah dibahas dalam video surat lamaran kerja yang baik. Selanjutnya adalah salam pembuka. Yang terbaik adalah menggunakan kata-kata dengan hormat. Isi surat. Isi surat minimal berisi 4 hal. Yang pertama, kalimat pernyataan tujuan pencarian kerja atau posisi pekerjaan yang Anda lamar. Kemudian yang kedua, permintaan atau pernyataan meyakinkan bahwa Anda layak dipertimbangkan untuk mengikuti tahap rekrutmen selanjutnya. Yang ketiga adalah ringkasan kualifikasi yang meliputi kualifikasi pendidikan dan keunggulan-keunggulan dari pengalaman kerja Anda yang relevan. Yang keempat adalah pernyataan terima kasih karena pihak perusahaan berkenan membaca dan mempertimbangkan Anda sebagai calon karyawan. Keempat hal tersebut minimal ditulis dalam 3 paragraf. Anda boleh menambah paragraf lagi dengan isi yang mendukung atau memperkuat 4 pernyataan dasar tadi. Usahakan setiap paragraf berisi tidak lebih dari 3 kalimat sederhana. Misalkan, dalam pernyataan tentang ringkasan kualifikasi, Anda menulis 4 kalimat. Sebaiknya dibagi menjadi 2 paragraf. Paragraf yang berisi terlalu banyak kalimat akan membuat pembacanya sudah merasa capek saat melihatnya, belum membacanya. Tentang isi surat ini akan kami bahas lebih panjang dan lebih dalam video khusus. Karena itu segera klik tombol subscribe bagi yang masih berwarna merah dan tekan gambar lonceng agar Anda segera tahu saat kami mengunggah video terbaru yang bermanfaat. Salam penutup bisa ditulis hormat saya atau salam hormat. Tuliskan nama lengkap Anda di bawah salam penutup. Apakah perlu tanda tangan? Bila surat lamaran kerja Anda tercetak, bukan tanda tangan. Bila dalam bentuk file, Anda tidak harus pasang gambar tanda tangan. Sekali lagi saya sampaikan, Anda harus bersungguh-sungguh dan serius saat membuat surat lamaran kerja. Anda harus meluangkan waktu khusus dan mencurahkan segala perhatian saat menulis surat lamaran kerja. Jangan ada kesalahan sekecil pun. Zero mistake. Surat lamaran kerja bukan sekadar surat formalitas pengantar kurikulum vitae. Surat lamaran kerja Anda harus sesempurna mungkin karena surat tersebut adalah media awal Anda berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Job Clinic akan berusaha mengunggah video-video yang membantu Anda memiliki surat lamaran kerja yang terbaik. Ikuti terus channel ini. Silakan komentar bila ada pertanyaan.
Kami akan berusaha menjawab langsung atau justru akan membuat konten video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Terus semangat, selalu bahagia, menuju sukses.